Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa adanya suatu hambatan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin yang saya hormati, buku adalah jendela dunia. Artinya, dengan membaca kita dapat menjelajahi dunia. Namun sayangnya, semboyan tersebut saat ini hanya dijadikan sebagai penghias mata. Menurut hasil survei yang diadakan oleh UNESCO terhadap minat baca yang ada di 61 negara, mengatakan bahwa minat baca masyarakat yang ada di Indonesia hanya mencapai 0,001% saja, atau menempati posisi kedua terbawah dari 61 negara. Artinya, dari seluruh penduduk yang ada, hanya satu orang yang masih memiliki minat baca yang tinggi. Padahal, seperti yang kita ketahui, banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan membaca. Menurut kebanyakan orang, membaca adalah kegiatan biasa yang membosankan. Membaca bukanlah kegiatan yang membosankan, tetapi kegiatan atau hal biasa yang harus dibiasakan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan minat baca di masyarakat? Menurut ungkapan yang pernah dikatakan oleh Panji Pragiwaksono, untuk memulai membaca, kita harus mengetahui minat pada diri. Dengan minat tersebut, seseorang akan ingin lebih mengetahui tentang suatu hal, sehingga mereka akan mencari jawaban tersebut melalui buku yang berhubungan dengan minat tersebut. Terdapat tips-tips lain yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan minat baca. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu menyediakan berbagai buku yang tepat sesuai dengan minat yang telah saya paparkan tadi. Kemudian yang kedua, memanfaatkan koneksi alumni untuk menyediakan buku bacaan. Kemudian yang ketiga, bangun suasana yang menyenangkan dan menenangkan. Misalnya, kita bisa memakai perpustakaan untuk membaca pada orang-orang pada umumnya, atau kita mencari tempat seperti taman yang sepi dari keramaian. Kemudian yang keempat, sharing-sharing dengan teman atau bergabung dengan komunitas-komunitas membaca yang ada di masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, kita mengatur jadwal khusus untuk membaca. Misalkan kita menyisihkan waktu 5 menit atau 30 menit paling banyak dalam satu hari untuk membaca tersebut. Kemudian yang keenam, membuat list-list buku untuk dibaca ke depannya. Misalkan saat ini kita penasaran akan suatu hal, kemudian kita membuat list buku bacaan yang akan dibeli dan akan dibaca untuk ke depannya. Tak bisa dipungkiri, kegiatan membaca sangat penting bagi generasi muda.
Seiring dengan perkembangan zaman yang hampir menenggelamkan keberaksaraan, bangsa dituntut untuk bisa lebih produktif dan bangsa yang melek literasi. Namun, kenyataan harus memaksa kita untuk menerima bahwa teknologi saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang memadai. Budaya membaca akan membentuk kepribadian yang berintelektual serta kepribadian yang luhur. Hal tersebut dapat kita buktikan terhadap pemikiran mereka untuk ke depan dan kritis terhadap lingkungan mereka. Manfaat tersebut belum seberapa nilainya. Andai saja generasi muda saat ini menjadikan teknologi sebagai media untuk menambah wawasan sebanyak-banyaknya, maka jangan heran jika mereka akan bisa berkoar dan menunjukkan kreativitas mereka di mata dunia. Dari ungkapan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa budaya membaca sangat penting bagi masa depan para generasi muda. Kita hidup di era modern, maka pemikiran kita harus searah dengan arus teknologi. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi sebagai media untuk menambah wawasan sebanyak-banyaknya dari kegiatan membaca. Dengan demikian, kita akan menjadi generasi muda yang berintelektual dan luhur, serta kita akan dapat meningkatkan angka literasi bangsa Indonesia. Maka dari itu, marilah membaca. Seperti kata Joseph Edison, penyair dari Inggris, membaca adalah alat dasar untuk mencapai atau meraih masa depan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.